Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Hari ini kita akan melanjutkan tema ketiga tentang benda di sekitarku. Subtema pertama, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran kedua, pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah benda-benda terbuat dari kayu, dampak penebangan pohon secara liar, dan musyawarah. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Mari kita simak bersama-sama. Anak-anak, tahukah kalian bahwa benda terbuat dari berbagai bahan dasar loh? Nah, sekarang mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Coba sekarang kalian lihat beberapa contoh gambar di bawah ini. Di sini ada gambar lemari, kursi, meja, pensil, kursi, dan rak sepatu. Menurut kalian, apa ya benda dasar yang dapat digunakan untuk membuat benda-benda tersebut? Benda-benda tadi yang telah disebutkan merupakan benda yang terbuat dari kayu. Sekarang simak penjelasannya berikut ini. Di sekitarmu banyak sekali benda-benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Jadi, setelah ditebang, kayu tidak langsung diolah menjadi berbagai benda yang ada di sekitar ya. Butuh waktu 2 hingga 4 minggu agar kayu dapat kering, kemudian baru dapat digunakan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Wah, lama sekali ya kayu dapat bertahan. Tapi kayu juga punya kelemahan. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak dapat tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada juga loh beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga yang lainnya. Pernahkah kalian melihat kayu yang rapuh atau
yang sedang terserang rayap, itu tandanya kayu tersebut tidak dapat digunakan karena kondisinya sudah kurang baik. Nah, tadi kalian sudah menyimak penjelasan tentang benda yang terbuat dari kayu beserta cara pengolahannya. Sekarang mari kita sama-sama jawab pertanyaan berdasarkan bacaan yang tadi telah kalian simak. Pertanyaan pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu? Ada yang masih ingat? Kayu yang telah ditebang itu tidak dapat langsung digunakan, tapi juga harus dikeringkan terlebih dahulu, dan untuk pengeringannya membutuhkan waktu 2 hingga 4 minggu. Siapa di sini yang jawabannya betul? Yang kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Ayo, siapa yang masih ingat? Jawabannya berdasarkan teks yang tadi telah kalian simak. Iya, betul. Kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Kayu jati ini merupakan salah satu jenis kayu yang digunakan oleh masyarakat untuk membuat berbagai keperluan, misalnya lemari, kursi, meja, pintu, jendela, dan lain-lain. Karena kayu jati ini memiliki kekuatan yang tahan lama, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Pertanyaan ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Nah, kalau tadi keunggulan, sekarang kelemahannya. Apa ayo kelemahannya? Iya, kelemahan daripada kayu adalah tidak tahan api karena kayu mudah terbakar. Betul sekali. Kemudian, pertanyaan keempat adalah tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Wah, ini mudah sekali ya. Kalian pasti sudah banyak yang tahu tentang contoh benda yang terbuat dari kayu. Coba kita sebutkan sama-sama. Yang pertama adalah meja, kemudian kursi, kemudian lemari, patung, dan figura. Betul sekali. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Setelah menjawab bersama-sama pertanyaan berdasarkan bacaan, coba sekarang kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar. Adakah benda yang terbuat dari kayu? Kalau ada, coba tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nah, kolom ini berisi nomor, nama benda, dan kegunaannya untuk apa. Coba kalian tulis di buku tugas kalian. Tugas ini juga ada pada buku tema halaman 15. Masih berkaitan dengan kayu, di desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka ragam jenis pohon. Fungsi hutan adalah untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya, terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda-benda dari kayu yang terus meningkat
mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Sementara setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut dengan penebangan liar. Akibatnya, semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Menurut kalian, kegiatan penebangan hutan secara liar ini perbuatan yang baik atau tidak? Kegiatan menebang hutan secara liar merupakan kegiatan yang kurang baik. Mengapa? Karena dapat merusak lingkungan yang ada di sekitar. Supaya lebih jelas, coba simak tayangan berikut ini. Kita akan tebang semua pohon di sini untuk dijadikan kota. Siap, Pak. Dari video yang telah ditampilkan, dapat diketahui bahwa penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan kerusakan di lingkungan, apalagi lahan tersebut dijadikan sebagai perkotaan, sehingga ketika hujan tidak ada daerah resapan air seperti yang telah dijelaskan bahwa fungsi hutan adalah sebagai penyerap air hujan. Maka ketika hujan datang dan tidak ada pohon yang digunakan untuk menyerap air, mengakibatkan terjadinya banjir. Untuk itu, kegiatan penebangan hutan sangat dilarang, apalagi secara liar. Sehingga kita sebagai warga Indonesia yang cinta terhadap tanah air dan peduli terhadap lingkungan, sebaiknya dapat menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap penebangan hutan secara liar, maka diperlukan adanya musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah merupakan salah satu usaha bersama yang dilakukan untuk mencari keputusan bersama. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Musyawarah ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk menghasilkan keputusan bersama yang dapat dilaksanakan hasil keputusannya agar tercipta kerukunan dan terpecahkan masalahnya. Nah, anak-anak, sekarang coba kita lakukan musyawarah berdasarkan permasalahan berikut ini. Di Desa Siti banyak penebangan liar. Menurut kalian bagaimana cara mengatasinya? Bagus sekali pendapat kalian. Menurut Ibu, cara mengatasinya adalah dengan melarang kegiatan penebangan liar karena dapat merusak kelestarian lingkungan dan dapat merugikan masyarakat di sekitar. Seperti tadi,
Adanya penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan bencana banjir. Untuk itu, penebangan liar harus dihentikan agar tidak terjadi bencana seperti banjir maupun tanah longsor. Selain itu, menjaga kelestarian lingkungan juga dapat dilakukan dengan melakukan penanaman pohon atau yang disebut dengan reboisasi. Dengan adanya reboisasi, maka dapat menjaga kelestarian lingkungan dan membuat jumlah pohon menjadi bertambah, sehingga apabila terjadi hujan, maka ada pohon yang dapat menyerap air yang turun dari langit. Sekarang ada 2 pertanyaan lagi yang berkaitan dengan penebangan hutan. 2 pertanyaan ini silakan kalian diskusikan bersama orang tua kalian dan tulis jawabannya di buku tugas kalian.